selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kezia Ipora Sinulinga dengan NIM D1D021012 kelas R004 dan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu jenis pohon, yaitu Canarium ovatum, ilmiah dari kenari. Nah, ada juga beberapa hal penting yang akan saya jelaskan mengenai pohon kenari dan apa-apa saja sih yang penting, yaitu status taksonomi, deskripsi morfologi, sifat dari kayu kenari, ekologi, etnobotani, dan silvikulturnya. Pohon bernama Latin Canarium ovatum adalah tanaman bernilai ekonomi yang tinggi, terutama bagian buahnya dan bijinya yang mengandung lemak dan protein yang tinggi, yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Menurut penelitian, pohon kenari berasal dari wilayah timur Melanesia dan kini telah tersebar di kawasan sekitarnya. Habitatnya pun juga tumbuh meliputi negara-negara dengan iklim tropis dan subtropis. Tanaman yang berpotensi untuk dibudidayakan ini tidak hanya sebatas untuk diambil buahnya saja, akan tetapi ada manfaat lain seperti untuk kesehatan dan kecantikan. Ada pula pengklasifikasian taksonominya, yaitu dengan kingdom Plantae, subkingdomnya Dracæobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhopsidae, dengan ordo Sapindales, famili Burseraceae, genus Canarium, dan juga spesiesnya termasuk ke dalam Canarium ovatum, Canarium indicum L, Canarium vulgare dan juga Canarium ambonense Hoch, serta Canarium zelanicum. Selanjutnya masuk ke deskripsi morfologinya. Pohon kenari mempunyai struktur batang tegak dan mampu tumbuh mencapai ketinggian 45 meter, tinggi manir sekitar 3 meter, dengan lebar 1,5 meter. Warna batangnya juga bervariasi, mulai dari putih, kelabu, sampai coklat gelap. Di dalam kulit batang kenari tersimpan getah yang berwarna putih dan bersifat lengket. Ketika getah terkena udara, maka akan berubah menjadi kekuningan menyerupai lilin. Sistem perakaran tanaman kenari adalah akar tunggang. Akar primer dan lateral tumbuh secara cepat pada awal pertumbuhan sehingga membentuk satu atau lebih akar-akar utama. Berikut kita dapat melihat bagaimana pertulangan daunnya dan juga buah dari kenari yang masih muda dan yang sudah terbuka. Pohon kenari tumbuh di habitat asli yang beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini mampu bertahan hidup dengan baik pada temperatur sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius. Bahkan pada suhu 5 derajat hingga maksimum 32 derajat Celcius masih dapat ditolerir. Sebagian tanaman tropik, pohon kenari membutuhkan asupan air yang cukup. Tanaman kenari cocok tumbuh di daerah dengan curah hujan sekitar 2.500 hingga 3.500 mm per tahun. Tanaman ini biasanya dibudidayakan di wilayah dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut.
Pohon kenari mempunyai struktur batang tegak dan mampu tumbuh mencapai ketinggian 45 meter. Ekologi kayu kenari ialah batang pohon kenari adalah bagian yang termahal. Mengapa? Batang pohon kenari bisa dipakai sebagai kayu untuk membangun rumah. Meskipun demikian, di desa saya sangat jarang sekali orang menebang kenari untuk dijadikan bahan bangunan rumah, seperti balok dan kusen rumah. Kayu kenari adalah jenis kayu yang kuat dan kalau dijual bisa saja sangat mahal. Bagi kebanyakan orang pada zaman dahulu, kayu kenari adalah alternatif dari kayu jati untuk di desa-desa yang tidak memiliki kayu jati. Silvikultur kayu kenari ialah yang pertama, kayu kenari biasanya tumbuh di hutan primer, pada tanah berkapur, tanah berpasir, maupun tanah liat, di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pohon kenari mempunyai struktur batang tegak dan mampu tumbuh mencapai ketinggian 45 meter dengan banir sekitar 3 meter dengan lebar 1,5 meter. Warna batangnya juga bervariasi, mulai dari putih, kelabu, sampai coklat gelap. Serta pohon ini memproduksi gum hanya pada saat daunnya mulai tumbuh. Selama musim kering, pohon tersebut berada dalam masa dorman, tanpa daun, dan tidak memproduksi resin. Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan dari pohon kenari. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dan kesalahan kata-kata saya minta maaf. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi yang mendengarkan. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih.